Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian diberikan iman dan takwanya. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, ibu mohon, ibu minta tolong pada anak-anakku supaya menjaga kesehatan. Kalau anak-anak mau keluar rumah, ya jangan lupa pakai masker. Kalau dari luar harus cuci tangan dulu supaya badan kita tetap sehat dan kuat. Untuk itu, ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa, membaca, ya, dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu yang kedua, ya, ibu akan mengabsen anak-anak ibu, ya, yang mana 3 tahun 4 tahun yang lalu bertemu ibu, tapi ibu bertemu ibu kembali di kelas 5B. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, dengarkan, ibu-ibu akan mengabsen anak-anak. Yang pertama yaitu Ayu Safa, Adir, Aulia Putri, Azam Nur Fadlan, Bunga Nur Fadiah, Fitra Azfariansyah, Fitriani, Fikri Padilla Ramadan, Fikri Febrian, Harlan Surya, M. Luki Saputra, Firdaus Gafan Al-Fajri, M. Irwansyah, Muhammad Fajar Jafar, Naila Saputri, Renita Julianti, Satura Pratama, Yuda Tegar, Samun Al-Ghazi, M. Randi Pratama, Rizky Firmansyah, dan Raina. Syukur alhamdulillah kalau anak-anak semuanya sehat, menjaga kebersihan. Kemudian kalau kita keluar rumah memakai masker. Kenapa memakai masker? Karena sekarang kita mengalami yaitu COVID-19. Sekarang COVID-19 ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, ibu akan mengajarkan tentang tema 1, ya, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Apa itu yang dinamakan dengan setiap manusia atau setiap makhluk itu perlu bergerak, ya. Bergerak itu dapat berpindah-pindah tempat. Ada posisinya di bagian tubuh manusia, ya. Kemudian organ gerak yang tersusun secara sistem gerak. Organ gerak berguna yaitu untuk berjalan, berlari, dan melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, marilah kita
marilah kita membahas tentang pembelajaran 1. Pembelajaran 1 yaitu tentang karena anak-anak belum mempunyai buku, maka ibu akan membacakan tentang masalah pembelajaran 1 ini, ya, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak mendengarkan ya baik-baik ya. Anak-anak hanya menyimak, ibu membaca supaya anak-anak mendengarkan apa yang ibu bacakan. Ya. Organ gerak hewan dan manusia. Hewan, tumbuhan dan manusia adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Kita mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan karena umumnya gerakan dapat berpindah tempat. Perpindahan tempat itu dinamakan gerak. Dalam melakukan gerak, hewan dan manusia itu dilengkapi dengan alat bantu gerak. Misalnya kaki, tangan, ya, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang sesuatu, kemudian untuk berlari, kaki untuk berjalan. Nah, kemudian ada jenis hewannya seperti hewannya yaitu kuda, kelinci, kemudian burung, terus ikan. Nah, dengan kata lain, gerak itu merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Gerak lingkungan semua makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada makhluk hidup, gerak tidak saja mengenal perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi lebih dari itu, gerak pada makhluk hidup merupakan gerak anggota tubuh, baik seluruh maupun sebagian. Gerak pada makhluk hidup terbagi dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Apa itu pasif ya Bu? Gerak pasif adalah suatu gerakan, sebuah gerakan yang dilakukan ya oleh bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya apa ya? Tumbuhan. Itu ya dinamakan pasif. Apa yang dinamakan gerakan aktif? Yaitu seperti tubuh manusia, ya, hewan. Dia bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berlari. Nah, kemudian jadi gerak tubuh dimungkinkan oleh kerjasama antara tulang dan otot. Ya, kalau kita nggak punya otot, nggak punya tulang, ya kita nggak bisa bergerak, kaku, ya, lemes, badan kita lemes, loyo, ya, nggak ada otot. Nah, organ-organ gerak pada manusia atau hewan yaitu membentuk suatu sistem gerak. Di mana sistem gerak itu hewan terdiri dari rangka dan otot. Rangka itu ya tulang-tulang, tangan kita mempunyai tulang, kemudian jari kita juga mempunyai tulang, kaki kita juga punya tulang, ya. Binatang pun juga punya tulang. Kalau nggak punya tulang ya nggak bisa bergerak. Nah, otot itu untuk supaya kita bisa berjalan, untuk supaya kita bisa berlari, untuk bisa kita supaya melarikan diri tuh, ya. Nah, sekarang rangka manusia, ya. Rangka manusia. Di sini kita, ya, di dalam bacaan ini ada beberapa paragraf. Paragraf itu di sini, ya, di dalam organ hewan manusia itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Ya, di mana 4 paragraf? Paragraf yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Paragraf yang kedua adalah dalam melakukan gerak hewan dan manusia dilengkapi dengan alat bantu gerak. Kemudian paragraf yang ketiga, gerak dilakukan semua makhluk hidup dan seterusnya. Kemudian yang keempat, gerakan tubuh dimungkinkan oleh kerjasama antar anggota, antar tulang dan otot.
Maaf, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelima adalah rangka tersusun atas rangkaian tulang. Lalu yang keenam terakhir adalah tulang-tulang tidak dapat digerakkan tanpa adanya otot. Nah, itu yang dinamakan daripada paragraf. Jadi paragrafnya itu ada 4 ya. Nah, kemudian di sini apa itu fungsi pokok? Fungsi pokok itu adalah sebagai sebuah gagasan utama yang akan dikembangkan oleh sebuah paragraf. Lain itu yang kedua menentukan ide pokok. Pembaca harus memahami semua isi bacaan itu. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Nah, paragraf itu jenis paragraf ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu kalimat utama yang terdapat di awal kalimat. Contohnya, hewan dan tumbuhan dan manusia adalah makhluk hidup. Itu namanya deduktif. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat, yaitu tulang-tulang tidak dapat digerakkan tanpa adanya otot. Itu yang dinamakan deduktif. Nah, sedangkan campuran yaitu paragraf utama terletak di awal dan juga di akhir ya. Jadi paragraf yang pertama itu bisa di awal, bisa juga di akhir ya. Nah, demikian demikian pembahasan masalah ini yang Ibu berikan kepada anak-anak. Untuk pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Udah paham semuanya? Udah mengerti? Alhamdulillah kalau udah mengerti. Sekarang Ibu akan membuat pertanyaan yang kamu harus jawab. Pertanyaan pertama. Gerak pada makhluk hidup terbagi atas berapa bagian? Sebutkan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu organ-organ gerak pada manusia atau hewan yaitu membentuk suatu titik-titik. Yang pertanyaan ketiga, ada berapa macam paragraf? Sebutkan. Demikian pembahasan di pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.